Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyo Kumolo memberikan kebijakan khusus bagi honorer, dalam rekrutmen PPPK 2022 akhirnya direalisasikan. Hal itu terbukti dengan adanya surat Kemenpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian, PPK, pusat dan daerah. Surat yang ditandatangani Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji tertanggal 22 Oktober tahun 2021, itu berisi pembukaan kembali pengusulan kebutuhan PPPK 2022. Pengusulan kebutuhan ASN PPPK 2022 dibuka kembali sampai akhir November tahun 2021, kata Atmaji dalam suratnya. Untuk melihat lebih detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali kebutuhan PPPK 2022 bisa diakses pada informasi. Khusus untuk instansi daerah, kata Atmaji, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi honorer. Hal itu tetap dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini, dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Sebelumnya, Menpan RB Cahyo Kumolo mengungkapkan untuk formasi PPPK Guru 2021 sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi. Namun, jumlah formasi yang diajukan Pemda kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848. Oleh karena itu, pada 2022 nanti, sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan Pemda. Selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan. Hal itu mengingat pada 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan. Menurut Cahyo, formasi guru tersebut berpotensi untuk dialokasikan bagi honorer, yang memenuhi persyaratan sebagai guru, minimal S1, dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer, dibandingkan dengan guru honorer lainnya. Misalnya, dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara, sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Dari data sementara seleksi PPPK Guru 2021 hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, tuturnya. Menurut Cahyo, dari data yang ada, masih banyak guru honorer yang berpendidikan di bawah S1, D3, D2, bahkan SLTA. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai guru. Oleh karena itu, Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek meningkatkan pendidikan mereka. Salah satunya ialah dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Selain itu, dari data honorer yang ada, selain guru terdapat pula tenaga kesehatan, sekitar 4 ribuan, dan tenaga teknis, sekitar 270 ribuan. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3, SLTA, SLTP, bahkan SD, dan banyak yang berprofesi sebagai sopir, pramusaji, petugas kebersihan dan lain-lain. Terhadap mereka khususnya yang berpendidikan minimal D3, kata Menteri Cahyo, masih memungkinkan untuk melamar pada jabatan-jabatan ASN yang dapat diduduki PPPK. Kemenpan RB akan mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka, untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honorer, dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk mengikuti seleksi dan diangkat sebagai PPPK tersebut. Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi 2022 kepada Kemenkeu, pungkasnya.